Oke guys, selamat datang kembali di channel Hijau Organik. Seperti biasa, kali ini kita akan update kondisi tanaman terlebih dahulu. Nah, untuk tanaman tela rambatnya ini adalah kondisi minggu ke-7 ya. Jadi dia kemarin itu sebenarnya sudah keluar dari tempatnya ini, dari decknya ini sudah keluar. Akhirnya saya kasih kayu-kayu ini, jadi ditarik ke atas gitu. Nah, ini cuman kayu biasa, saya beli 2.500 per batangnya, tak tancepin, terus ini tak sambung pakai kabel tis. Nah, praktis ya, jadi ya nggak repot-repot, nggak perlu maku-maku, di kabel tis saja. Nah, ini kondisinya minggu ke-7 ya, seperti ini. Nah, kemudian kalau kita lihat lebih dekat ya, nah ini sudah sangat penuh, tanahnya hampir kelihatan. Kalau kita lihat di bawahnya ini, sebelumnya ini kan jerami ya. Nah, jeraminya sendiri ini sudah jadi kompos, warnanya sudah berubah menjadi hitam ya. Nah, coba sudah menyatu dengan tanah. Selanjutnya untuk kondisi bunga aster. Nah, di sini ini masih belum kelihatan mekar ya. Ini ada satu yang udah mulai mengeluarkan kelopaknya kayak gini. Jadi hanya bertambah besar di bolamnya aja nih, di bakal bunganya aja nih. Ini tambah besar ini. Sebelumnya kan kecil segini, kalau kita jajar nih kelihatan ya. Nah, ini sebelumnya kan kecil kayak gini, ini kalau besar kayak gini. Ya, nanti dinantikan saja seperti apa nanti ketika sudah mekar. Itu ada beberapa yang sudah kelihatan kelopaknya. Dan untuk kondisi tanaman sirih rezeki, nah ini sudah minggu ke-7, dia sudah menambah 2 daun ya. Ini daunnya yang kering kemarin, dia berhenti di sini. Nah, kemudian dia nambah daun baru ini dan daun baru ini. Ini dari minggu ke-6 sebenarnya sudah keluar 1, kemudian minggu ke-7 ini keluar 1 lagi. Nah, untuk yang kita tanam batangnya sini, ini nggak kelihatan ya, masih ketutupan bunga-bunga liar. Nah, kalau yang kita tanam batangnya, dia tumbuh 1 ini. Nah, ini tumbuh 1 daun di minggu ke-7. Jadi kalau kita bedakan ya, antara yang induknya yang kita potong, kemudian yang kita tancapkan ini dengan sebagian daunnya masih tersisa, dan batangnya ditanam secara langsung, itu selisihnya masing-masing. Yang paling cepat itu yang indukannya, yang utamanya yang sudah ada akarnya ya. Jadi kalau yang sudah ada akarnya itu dia tumbuh dalam waktu 3 minggu, dia udah tumbuh daun baru. Kemudian kalau yang ini dia di 5 minggu, di 6 minggu, kemudian ada minggu ke-7 ada daun baru lagi. Nah, kalau yang ini 7 minggu masih kecil gini daunnya. Dan ada potensi juga beberapa batang ini nggak tumbuh. Ini kan kemarin kita tanam 3 ya, ini baru 1 yang tumbuh, baru 1 aja. Oke, nanti kita update lagi. Kemudian selanjutnya untuk kondisi tanaman cefluanya, ini fix ya guys ya, fix mati. Ini kemungkinan memang dari tanahnya, karena kalau kita lihat di sini nggak ada tumbuhan sama sekali. Kemarin sempat ada tumbuhan 1 di situ, tapi habis itu juga mati juga. Padahal kalau intensitas penyiraman di sini lumayan sering ya, kena air juga, kena hujan, ini basah ini tanahnya, tapi nggak ada tumbuhan apa-apa. Biasanya ini kan kalau dia memang support tanahnya ya, ini ada. Kalau dia memang support, pasti ada tanaman-tanaman kayak yang di pot yang satunya ini, ada tanaman-tanaman liar ini kayak gini. Tapi ini tidak ada sama sekali. Jadi memang ini kemungkinan di media tanamnya. Nah, ini kaki 1000 ya, kluwing. Ini nggak apa-apa, ini di alam ini ya bagus juga. Ini dia makan kayu-kayu gitu ya. Nah, nanti kotorannya seperti ini, kotorannya ini. Nah, ini kotorannya ini bentuknya nih, kayak granul gitu ya. Nah, ini juga bisa jadi pupuk nantinya. Hari ini setelah kita update, kita nanti cabuti gulma ya, gulma yang ada pada deck khusus untuk tela rambat ini. Nah, ini kita cabuti
biar tidak mengganggu pertumbuhannya. Oke guys, nah tanaman yang menjadi gulma di kebun tela ini adalah ini ya. Nah, tanaman talas ini ya, ini bahasa kerennya alokasia. Kenapa ini menjadi gulma? Nah, karena tanaman ini itu yang pertama sifatnya invasif ya. Jadi kalau kita biarkan dia lebih lama di sini ya, ini dia itu bisa beranak jadi banyak. Ini kalau kita lihat di bawah ini udah ada anaknya kecil-kecil ini. Nah, ini kayak gini loh, ada banyak ya. Nah, kemudian kedua, dia itu juga mengganggu berebut ya, menyebabkan nantinya dia berebut nutrisi dengan tanaman utamanya, yaitu tanaman telanya ini. Nah, mereka berdua butuh nutrisi, sedangkan yang satu ini dia invasif. Nah, ini akhirnya nanti mengganggu sumber nutrisinya untuk telanya. Makanya ini harus kita cabut, meskipun ini tanaman hias ya dan bagus ya. Nah, saya nggak dicabut. Jadi nanti ini kita cabut aja, kita carikan tempat lain atau mungkin kita taruh pot lah. Jadikan tanaman di pot aja. Ini kalau kita biarkan di tanah ini bisa jadi besar banget ya. Kayak yang di bawah rumah saya itu besar banget tanamannya ini, alokasia ini. Oke, untuk cara cabutnya, kapan sebenarnya waktu pas nyabut ya? Sebenarnya waktu nyabut itu yang pas tuh ya waktu kecil kita cabut. Tapi ini nggak apa-apa, ini udah besar, udah terlanjur ya. Kemudian yang kedua, waktu yang nyabut pas tuh waktu disiram. Jadi setelah disiram, nah ini akarnya dalam ini. Waktu disiram tuh dicabut. Jadi kalau di tanah itu gembur, kita nyabutnya gampang. Nah ini ya guys ya. Nah, akarnya kayak gini dia. Nah ini kalau ini masih ada anak-anaknya juga ini sekalian ya. Jadi kita nggak usah tunggu mereka sampai besar, karena nanti kalau sampai besar ini kan sebenarnya waktu kita cabut ini dia pasti ada akar-akar dari tanaman tela yang putus karena dia udah nyebar ini akarnya. Nah, sebenarnya waktu kecil-kecil kayak gini ini waktu yang pas untuk nyabut. Ini beda jenis ya, yang ini yang satunya ini ya. Ini beda jenis. Ini juga tanaman hias. Nah, ini tarik lagi guys. Pasti masih ada. Soalnya biasanya nggak mungkin cuma satu. Nah, ini kan ada kan lagi kan. Banyak guys, ini sekali beranak bisa langsung banyak sekali. Soalnya mereka itu tumbuh itu ya dari apa namanya, umbinya ini loh. Nah ini umbinya, akarnya itu nyebar, nanti umbinya ini agak kelihatan ya, tak cuci dulu bentar. Nah ini umbinya ini. Nah ini sebenarnya ini dia itu nyebar tuh dari umbinya ini guys. Nah jadi akarnya itu nyebar nanti dalam tanah ya, ujungnya itu keluar ini umbinya ini. Nah ini kita potol gini aja ya, ini kita tanam, ini nanti tumbuh lagi tanaman baru. Nah makanya ini sangat invasif ketika dia ada di tanah, terutama kalau kita berkebun ya. Nah ini harus dipisah, taruh pot aja. Kalau ditaruh di tanah bisa juga bagus guys, jadi besar banget itu juga bisa. Cuman ini kan bukan tempatnya untuk dia ya, jadi ini kita cabut ya. Nah kayak gini ya. Ini kan kita cabut ya, tapi di bawahnya ini nggak ada umbinya ini. Nah ini dia sebenarnya putus di dalam tanah, jadi nanti dia tetap bakalan tumbuh lagi. Cuman kalau misalnya mereka tertutup ya, kondisi tanahnya ketutupan sama daun-daun ini udah nutup penuh, meskipun umbinya di bawah nanti pertumbuhannya lebih terhambat.
gitu. Jadi biar yang ini besar dulu, nanti yang tanaman lainnya kan pasti kalah nih nyerap energinya sama yang ini. Nah, gitu. Oke, mungkin itu saja vlog kali ini. Sampai bertemu lagi di vlog selanjutnya. Nah, ini ya tanaman gulma yang barusan kita cabut, lumayan banyak juga ya. Ini sebenarnya kan tanaman hias ya, bagus juga buat hiasan di rumah, cuman dia tempat tumbuhnya aja yang salah. Ini kalau ada yang mau tanaman ini, komen aja, nanti saya kasih alamat saya, tinggal ambil langsung di rumah ya.